Sekitar 1.000 petani tambak dari 8 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur menggelar aksi turun ke jalan. Para petani tambak ini menuntut pemerintah untuk membatalkan pencabutan subsidi pupuk bagi petambak. Kebijakan itu diprotes petambak karena mereka membutuhkan pupuk untuk perkembangbiakan ikan. Saat ini para petambak kesulitan mendapatkannya sejak pemerintah mencabut pupuk bersubsidi. Petambak pun terpaksa membelinya dengan harga 4 kali lebih mahal dari harga sebelumnya. Kebijakan dalam menghapuskan petambak dari penerima pupuk subsidi itu adalah kebijakan yang keliru. Seharusnya pemerintah itu melakukan riset dulu, turun ke lapangan sebelum menghapus nomenklatur petambak dari penerima pupuk subsidi. Setelah berdialog dengan petani tambak, Bupati Lamongan Yohronur Effendi berjanji akan memperjuangkan pupuk bersubsidi bagi para petambak, termasuk menyampaikan aspirasi petambak ke Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di Pasaraya Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Tidak terima dirazia, salah seorang pedagang nekat menyiram minyak panas ke kerumunan petugas. Pedagang gorengan ini memprotes saat sejumlah Satpol PP merazia pedagang kaki lima di bundaran air mancur Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Pedagang tidak terima, gerobak dagangannya disita dan diangkut ke mobil Dalmas. Dengan emosi, pedagang ini pun nekat menyiramkan minyak panas sisa penggorengan ke kerumunan petugas. Petugas pun terpaksa mengamankan pedagang ini. Di sana kita sudah berkali-kali mengingatkan pedagang supaya jangan mereka berdagang di badan jalan. Tapi karena yang bersangkutan bersikeras tetap tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh petugas, terpaksa kita melakukan penertiban kepada yang bersangkutan. Keberadaan PKL di badan jalan menyebabkan kesemrautan dan kemacetan di kawasan tersebut. Sebagai sanksi yang membandel, gerobak pedagang disita hingga batas yang tidak ditentukan. Rumah 2 lantai di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar, diduga api berasal dari percikan saat pengisian bensin. Rumah 2 lantai yang juga penjual bensin eceran di Jalan Seroja, Medan ludes terbakar. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan si jago merah. Diduga kebakaran berasal dari percikan api yang menyambar ke bensin eceran. Lantai 1 rumah digunakan sebagai warung kelontong yang juga menjual bensin eceran. Naas, saat kebakaran terjadi, salah satu pemilik rumah terjebak di lantai 2 dan meninggal dunia. Selain keterbatasan pasokan air, banyaknya warga yang berkerumun juga menghambat pemadaman. Sementara kemungkinan besar itu dari dia kan jualan minyak ketengan itu, ada gas. Kita nggak tahu dari mana asal apinya, tapi kemungkinan dari situ. Kalau dari arus pendek kayaknya tidak. Saat ini korban meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan, sementara korban luka masih mendapat perawatan. Atas kejadian ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dua kelompok pemuda di Makassar kembali terlibat tawuran. Kedua kubu nekat saling serang dengan batu hingga anak panah. Kas kosong. Polisi berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan.
Dua kelompok warga dari Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakukang tawuran di Pasar Karwisi. Warga tawuran dengan saling melempar batu dan diduga menggunakan anak panah untuk menyakiti lawannya. Warga yang tawuran pun bubar setelah lebih banyak polisi yang datang. Polisi mengejar pelaku tawuran hingga ke kawasan perumahan warga. Pelaku perang kelompok sempat membubarkan diri dengan melarikan diri. Setelah kami melakukan penyisiran, para pelaku tidak ada yang sempat untuk diamankan. Salah satu dari warga yang ada di Jalan Karwis ini menjadi korban meninggal dunia. Akibat tawuran, meja dan kursi milik pedagang berhamburan di jalan karena dijadikan tameng saat tawuran. Beberapa waktu lalu akibat tawuran, satu orang meninggal dunia karena tertancap anak panah. Sebuah SUV yang dikendarai emak-emak menabrak sejumlah pengendara motor, satu tewas dan lainnya terluka parah. Berikut informasinya dalam Fokus iNewsroom. Warga Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan kemunculan ular piton raksasa di plafon rumah. Petugas damkar pun terpaksa menjebol plafon guna mengevakuasi ular sepanjang 4 meter ini. Setelah dievakuasi, kondisi ular lemas dengan kondisi perut membesar. Diduga ular tidak melawan lantaran baru saja memangsa ayam milik warga. Warga menduga ular berasal dari area persawahan dekat perumahan. Usai ditangkap, ular seberat 60 kg tersebut kini dibawa ke BPBD Jombang. Aksi seorang pencuri tas di Masjid Al-Hakim, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang terekam kamera pengawas masjid. Sebelumnya, pelaku memantau situasi sambil memilih target korban. Pelaku memilih waktu saat sholat subuh berjamaah dan berdiri di sebelah syaf jemaah yang kosong dan berpura-pura ikut salat berjamaah. Di saat sedang posisi sujud, wanita ini mengambil tas milik seorang jemaah. Saat berusaha kabur, ternyata pelaku salah menuju pintu yang terkunci dan kembali ke posisi syaf salat serta meletakkan tas curian. Setelah itu, pelaku kembali mengambil tas dan berhasil kabur. Akibat pencurian, korban kehilangan uang tunai Rp1 juta, 1 unit handphone, dan sejumlah dokumen. Diduga pelaku sudah 2 kali beraksi di lokasi ini dan kini target buruan polisi. Puluhan kios di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Para pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Petugas pemadam kebakaran dan warga sekitar berusaha mengisolir api agar tidak merembet ke kios pedagang lain. Namun besarnya kobaran api membuat puluhan kios sayuran dan mainan anak ludes tak tersisa. Akibat insiden ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Inilah detik-detik saat sebuah mobil jenis SUV yang melintas dari arah Jalan Karya Jaya menuju Jalan Aha Nasution menghantam sejumlah sepeda motor. Mobil SUV yang dikendarai emak-emak ini menabrak sejumlah pengendara motor termasuk seorang ibu yang membawa bayi. Sementara seorang pemotor yang diketahui bernama Dimas, warga Medan Polonia, tewas di tempat dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan ini. Usai kejadian, polisi menangkap pengemudi mobil yang merupakan emak-emak untuk dimintai keterangan. Sementara korban luka menjalani perawatan di rumah sakit. Petugas damkar Kota Situbondo ini bergegas turun dari pohon dan melepas pakaian pelindungnya. Sedianya petugas ini hendak mengevakuasi sarang tawon Vespa di ketinggian 25 meter. Naas, posisi yang kurang nyaman membuat sejumlah tawon keluar sarang dan menyerang petugas. Meski telah kocar-kacir menyelamatkan diri, 2 petugas tetap terkena sengatan tawon. Akibat insiden tersebut, mereka mengalami memar di area tubuh yang terkena sengatan.
Pengusaha Indonesia Yaakov Baruk meresmikan Museum Holocaust pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Namun penolakan terhadap museum yang berada di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara ini terus menggema. Pengusaha Indonesia berdarah Yahudi menggelar pameran sekaligus pembukaan Museum Holocaust di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Museum Holocaust ini merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Peresmiannya pun dihadiri oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lapel. Holocaust adalah peristiwa pembantaian kaum Yahudi oleh pasukan Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, sehingga identik dengan kebencian rasisme. Tidak ada keinginan maksud pemerintah untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, agama tertentu, apalagi saudara-saudara kita di Palestina. Semua kita dorong justru kesalahan-kesalahan masa lampau, kekeliruan masa lampau, terutama tentang hak asasi manusia, itu harus kita lawan. Namun keberadaan museum ini menuai penolakan. Alasannya karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pembukaan. Bahkan meminta pemerintah Indonesia segera menghancurkan bangunan museum tersebut. Salah satu yang menyuarakan penolakan Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara adalah dari Majelis Ulama Indonesia. Kita sudah terhubung dengan Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI. Selamat malam Pak Amir Syah. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Amir Syah, sebenarnya apa alasan MUI menolak Museum Holocaust ini Pak? Ya, pertama kita harus tegaskan dulu apa yang dimaksud dengan Holocaust. Holocaust itu dikenal pula sebagai Shoah, adalah genosida ya terhadap kira-kira 6 juta penganut Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Suatu program pembunuhan yang dilakukan secara sistematis yang didukung oleh negara Jerman Nazi dipimpin oleh Adolf Hitler dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Karena ini merupakan bentuk rasisme, bentuk satu genosida yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka tentu ini menimbulkan banyak masalah. Di antaranya adalah masalah kemanusiaan, bukan masalah agama, bukan masalah yang menyangkut persoalan politik suatu negara, tapi sekali lagi persoalan kemanusiaan. Persoalan kemanusiaan ini harus kita pahami berangkat dari satu kasih sayang, mencintai sesama manusia. Nah, oleh karena itu sejarah ini adalah sejarah masa kelabu, masa kelam, sejarah yang sangat menunjukkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berdasarkan argumen itulah maka Holocaust ini atau Shoah ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu sebabnya maka masyarakat Indonesia yang cinta akan perdamaian, cinta akan kemanusiaan, cinta akan berbagai latar belakang agama dan etnis, kita menolak museum ini atau apapun istilahnya yang disebut dengan pameran yang akan berlangsung selama setahun. Ya, menurut saya kontroversi ini lebih baik diakhiri dengan menutup semacam Pak Amir Syah, kalau menurut MUI masalahnya ada di Yahudinya atau di genosidanya, Pak? Ya, ada dua. Pertama, genosida yang bertentangan sekali lagi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena manusia harus mencerminkan kesemestaan dimanapun manusianya, karena pembantaian yang dilakukan atau genosida yang dilakukan terhadap nilai kemanusiaan itu sejarahnya tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia. Oleh karena itu kita menginginkan yang ditampilkan itu mestinya adalah sejarah yang
menunjukkan satu cintaan terhadap kemanusiaan. Baik, Pak Amir Syah, menurut Wagub Sulawesi Utara bahwa memang ini sebenarnya untuk mengingatkan akan sejarah kelam manusia, tragedi ketika itu, agar apa yang terjadi di sejarah ini tidak terulang lagi. Ya begini ya, di Indonesia juga ada sejarah kelam seperti PKI ya. Ya, itu pun ada museumnya Pak, kalau misalnya mau berbicara soal tragedi genosida Pak. Ya, itu adalah masalah di Indonesia yang perlu ditampilkan. Tapi ini masalahnya adalah masalah yang ada di kalangan katakanlah Yahudi, ya. Nah karena itu sejarah ini tidak cocok dalam konteks kearifan lokal bangsa Indonesia. Mestinya yang ditampilkan di Indonesia itu adalah dalam kondisi negara seperti ini adalah sejarah perjuangan bangsa. Pak Amir Syah, namun justru pembangunan museum ini diapresiasi oleh Duta Besar Jerman bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa tidak ada lagi rasisme. Ya, betul bahwa Indonesia itu tidak ada rasisme ya. Karena apa? Karena Indonesia itu seperti saya katakan tadi, Pancasila yang meneguhkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi dalam konteks tradisi bahkan budaya Indonesia tidak cocok. Ya, tidak cocok. Kenapa? Karena sejarah Indonesia itu memang sejak awal nenek moyang kita sejarah yang mengembangkan perjuangan ya. Justru yang harus diperbanyak itu adalah perjuangan bangsa Indonesia. Baik Pak Amir Syah, jadi menurut Anda ini larangan dari MUI bukan berdasarkan rasisme, tapi menurut Anda tidak cocok saja dengan kebudayaan Indonesia ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, warga di Desa Waigalih, Lampung Selatan digegerkan dengan peristiwa hilangnya patok makam di tempat pemakaman umum setempat. Diperkirakan lebih dari 60 papan nisan dicabut pada malam hari. Puluhan patok makam di TPU Desa Waigalih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan dicabut orang tak dikenal. Peristiwa ini membuat warga beramai-ramai mendatangi TPU untuk memeriksa makam keluarganya. Sekitar 60 papan nisan tercabut dan bergeletakan di dekat makamnya. Papan nisan ini kemudian dirapikan dan dijajarkan di tembok makam untuk diurusi oleh anggota keluarga. Dugaan sementara, pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa yang kerap terlihat di sekitar makam. Informasinya sih katanya orang gila di sekitar makam. Tapi sekarang patok kuburannya tersebut sudah dibenerin oleh pihak keluarga dan pengurus makam. Aparat Polsek Tanjung Bintang masih melakukan penyelidikan terkait pencabutan puluhan patok makam ini. Sementara patok yang tercabut sudah diperbaiki oleh warga setempat. Pemirsa, kami sudah terhubung dengan Pak Sutarmin, Kepala Dusun Waigalih. Selamat malam Pak Sutarmin, apakah sudah dapat diketahui siapa yang mencabut patok makam lebih dari 60 ini Pak? Untuk sementara belum tahu identitas orangnya. Baik, berarti sudah minta tolong oleh polisi ya Pak ya untuk menyelidiki hal ini ya Pak ya? Sudah Bu. Baik, sejauh ini sudah sampai mana penyelidikannya Pak? Ya untuk sementara belum ada kabar dari pihak Polsek Tanjung Bintang, belum ada kabar Bu. Kecurigaan warga apa Pak? Ya ada sebagian besar itu karena waktu siang hari itu kan kebetulan ada orang gila. Ada orang gila di daerah makam. Cuman kan posisinya Bu, saya kan kebetulan pada hari itu saya kan sampai sore mau maghrib itu baru pulang Bu. Tidak ada orang apapun. Cuma di situ kan setelah kita pulang paginya baru kedengar kejadian bahwa patok-patok makam itu dicabutin orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak dikenal lah kira-kira begitu. Baik, patok makam yang dicabut itu hilang atau hanya dijajar saja Pak? Dijajar saja Bu. Motifnya mata itu mati Bu. Oke, tapi tidak hilang ya Pak ya? Tidak Bu. Baik, terima kasih Pak Sutarmin, Kepala Desa Waigalih, Lampung telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, puluhan emak-emak di Majalengka menyerbu minyak goreng yang baru saja turun harga. Informasi selengkapnya usai jeda.
Iya, 1 liter. 1 orang 1. Biasanya 2. Nggak ada lagi. Nggak boleh 2. Nggak boleh. Biar sebagian semua.